Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-temanku, langsung saja pada pertemuan kali ini Kang Baha Channel ingin berbagi informasi dan sekaligus tips buat teman-teman semua. Semoga informasi yang akan disampaikan oleh Kang Baha Channel ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi teman-teman semua untuk menjadi orang yang sukses, untuk menggapai kesuksesan tidak hanya di dunia dan tapi juga di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kesuksesan banyak orang ya yang ingin menjadi sukses, tetapi kadang caranya sebagian orang salah menempuh kesuksesan itu sendiri. Banyak yang berpikiran bahwa sukses itu adalah berkecukupan harta ya, memiliki harta yang banyak seperti memiliki mobil, memiliki rumah mewah, ya itu tidak salah ya. Orang yang sukses juga bisa hal yang demikian ya. Tidak salah itu, pandangan seperti itu. Akan tetapi yang perlu ditambahkan tidak hanya materi saja, akan tetapi juga dibarengi dengan akhlak dan perilaku ya. Itu baru bisa disebut dikatakan sukses yang paripurna ya, Masya Allah. Jadi begini teman-teman. Orang yang sukses itu baru bisa dikatakan sukses itu yang memang dirinya pun menikmati kesuksesan tersebut ya. Seperti misalkan orang yang punya mobil, dia menikmati mobilnya tersebut. Orang yang punya rumah mewah, dia menikmati dengan rumahnya mewah tersebut. Dia bisa menggunakan mobilnya untuk beribadah kepada Allah, untuk menghadiri kajian-kajian Islami, dan kemudian rumahnya itu juga bisa dipakai ibadah sunnah ya, seperti sholat-sholat sunnah, dibacakan tilawatul Al-Quran di dalam rumahnya, tidak ada caci maki di antara anggota keluarganya, pokoknya mendapatkan sakinah, mawadah dan warohmah di dalam rumah tersebut. Nah itulah tanda-tanda orang yang mendapatkan kesuksesan. Dan kemudian bagaimana caranya sekarang untuk mendapatkan kesuksesan itu? Langsung saja Kang Bahat tidak akan pelit-pelit berbagi dengan teman-teman ya, berbagi tips ya agar menjadi orang yang sukses. Baik teman-teman, yang pertama ada tanda-tandanya teman-teman ya. Dari kecil juga orang sukses itu sudah ada tanda-tandanya. Apa itu? Sebelum kita berbicara kepada tips, kita akan berbicara dulu sebentar ya, sedikit aja tanda-tandanya. Tanda-tanda orang yang akan sukses itu ketika kecilnya dia hormat terhadap orang tua. Iya teman-teman, lihat saja ya. Orang yang begitu hormat, begitu sayang terhadap orang tuanya, maka ketika sudah dewasa nanti, maka dia akan menjadi orang yang sukses. Kenapa? Karena ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua. Jika seseorang sudah hormat kepada orang tua, sudah mencintai kedua orang tuanya dengan tulus, dengan ikhlas, maka Allah ridho kepadanya. Apapun yang akan dilakukannya pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak melanggar syariat ya, tentu. Itu udah pasti. Kemudian teman-teman, itu tandanya ya. Jika teman-teman ingin melihat orang yang akan sukses di masa dewasanya, kalau dia panjang umur insya Allah, maka lihatlah adabnya terhadap kedua orang tua. Jika dia memiliki adab yang sopan ya, maka insya Allah anak itu akan menjadi anak yang sukses teman-teman. Baik, dan tipsnya tentu jika kita ingin sukses dunia dan akhirat, tips yang pertama ialah kita harus berbakti terhadap kedua orang tua. Utamakan kepentingan orang tua kita daripada kepentingan yang lain. Tentu setelah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Saya banyak menyaksikan ya, teman-teman, orang-orang yang hidupnya sukses ternyata kehidupannya mereka menghormati kedua orang tuanya. Mereka menyayangi kedua orang tuanya. Masya Allah. Jika dia memiliki apapun, entah itu makanan, entah itu
apapun, rezeki apapun, kenikmatan apapun, dia ingat terhadap kedua orang tuanya. Masya Allah teman-teman. Dan saya menyaksikan sekarang dia menjadi orang yang sukses. Ya. Karena itu tadi, berbakti kepada orang tua. Jangan remehkan bakti kepada orang tua. Baik bagi teman-teman yang sekarang ingin sukses, tipsnya adalah mulailah menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua. Dan bagaimana jika kedua orang tua kita sudah tiada? Para ustadz kita, ustadz-ustadz sudah menjelaskan bagaimana cara berbakti terhadap kedua orang tua yang sudah tiada. Itu ada caranya. Di antaranya ialah kita, jika sekarang kita berlumuran dosa, maka segeralah taubat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziarah ke makam ibu bapak kita. Ya, doakan kedua orang tua kita. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosa-dosa aku serta dosa kedua orang tuaku, dan ampuni dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku masih kecil. Masya Allah, itu doa yang diajarkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Dan itulah tips yang pertama teman-teman, jika ingin menjadi anak yang sukses, jika ingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, pertama sekali lagi berbakti kepada kedua orang tua, ibu ataupun ayah. Sayangi mereka, bahagiakan mereka di dunia ini. Itulah kesuksesan antum. Sekarang juga laksanakan, bahagiakan, cium keningnya, cium tangannya, peluk dia erat-erat. Katakan, Mama, Papa, aku sayang kalian. Maafkan aku jika sekarang aku belum bisa menjadi anak yang berbakti, anak yang membahagiakan kalian. Mohon maafkan aku, ayah, ibu. Dan aku yakin, aku ingin, aku dapat membahagiakan kalian. Bahkan aku berjanji ke dalam diriku sendiri, dan doakan aku agar menjadi anak yang berbakti terhadap kedua orang tua. Lakukan itu teman-teman. Lakukan sekarang juga ya. Dan jika kedua orang tua kalian sudah tiada kedua-duanya, maka itu tadi taubat. Taubat nasuha, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, atas dosa-dosa kedua orang tua kita. Itulah kunci sukses yang pertama. Yakin setelah kalian berbakti kepada kedua orang tua, tidak ada hal yang menyulitkan kalian untuk menjadi orang yang sukses. Demikian pertemuan ini baru membahas satu tips ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi tips-tips yang lainnya. Dan insya Allah akan Kang Bahar Channel akan membahasnya di lain kesempatan. Insya Allah kita akan terus membahas agar semua umat Islam menjadi orang-orang yang sukses. Tidak hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Demikian video kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.